Kumaha? Gimana? Iya. Ih, jangan terlalu dekat aja. Dok, gimana sehat, Dok? Alhamdulillah. Dok, gimana? Jadi santri. Santri berat. Kenapa? Ya, kalau di pondok saya itu santri itu ada dari definisinya. Apa? Itu buat dari salah satu pengasuh pondok saya yang dulu. Di antaranya ininya saya gak apa semuanya. Di antaranya bisyahidi halihi wa ma ya'tasim billah. Dari penyaksian tingkah lakunya, santri ialah seseorang yang berpegang teguh pada tali Allah. Oke. Berarti berpegang teguh pada Al-Quran. Terus ayat tabi sunata Rasul amin. Dan seseorang yang mengikuti terhadap Rasul yang terpercaya. Maksudnya sunnahnya begitu. Ada kedepannya panjang sekali. Santri itu. Berarti kalau gak yang di sana bukan santri. Nggak berpegang teguh sama Al-Quran dan yang nggak mengikuti sunnah Nabi itu nggak bisa disebut santri. Iya enggak. Jadi berat santri. Iya. Jadi pernah ABUC berkata. ABUC. Iya. Satu anak santri yang jelek, yang bangor kalau Sundanya itu lebih baik daripada 1000 anak sekolahan. Maka di sana kita harus tahu siapa itu santri. Nah, gitu. Keren. Jadi kita mondok setahun penampilan kayak di sini santri, aku santri. Kok berani gitu, aku santri kayak gitu. Keren ini. Bukan dia. Berapa menit nih dagingnya ini. Oke. Karena anggapan seperti itu jadi santri itu berat harusnya. Iya benar. Tapi gimana Ido melihat fenomena sekarang santri? Yang kalau gini Dok, kita ngobrol ya. Kalau kemudian kita katakan menurut membatasi pengertian santri itu seperti itu, maka tidak akan ada santri yang kafah dan mungkin diterima. Ngerti tidak? Karena jadi santri berat. Maka apa panggilan seseorang yang mondok yang dengan kemampuan seadanya dan dengan lingkungan yang seperti ini? Terus tadi kata Aido, kita ngobrol ya. Tadi kata Aido, aku berani kamu mengaku diri sebagai santri. Berarti bisa dikatakan santri itu adalah pangkat yang luhur gitu. Berarti kita harus terus berjuang untuk dapat meraih pangkat santri. Jika nilai pentingnya itu berjuang ya di sana. Pokoknya kita terus berusaha untuk mewujudkan apa itu santri. Yang penting berjuang gitu. Jadi jangan ada pemberhentian, meskipun berjalan. Jadi menurut Arido justru ketika santri itu diposisikan, diderajatkan tinggi, bukan mendiskriminasi, mengecilkan santri yang sudah berjuang ya, tapi nilai value-nya di berjuangnya itu. Benar. Kalau itu setuju. Dan harapan Aido jadi santri apa? Dorongan Aido jadi santri. Dorongan, maksudnya gimana? Oh, ya. Tadi kan patokannya. Apa ya? Tujuan hidup pengen jadi santri itu gimana? Pengen sana, pengen langsung ke kan gini dong. Kalau karena saya pengen jadi santri, jadi saya ingin menjadi orang yang taat pada Allah. Kan itu mah sudah apa ya? Sudah sesuatu yang fundamental, yang memang harusnya begitu. Ada nggak dorongan-dorongan lain, Aido? Jadi santri itu pengen jadi apa? Pengen seperti apa? Santri. Nggak ada. Ini. Oke. Dorongan saya
Ini pertanyaannya. Dorongan gimana dorongan Aido? Iya, jadi udah gini lah, gini aja. Upload nih ya, Mas. Itu kita upload kan. Jadi ya oke. Oke. Gini. Gini lah. Ido melihat aja lah. Ido melihat di fenomena sekarang. Santri. Ada nggak perbedaan? Kita karena juga pernah nyantri di Jawa Timur. Ada nggak perbedaan santri Jawa Barat? Karena sekarang ada di Jawa Barat gitu. Dan santri Jawa Timur. Dari apa aja tuh, Mas? Perbedaannya. Dari kebaikan atau dari kita katakan kekurangan lah karena kita mahal fotonis ya. Nah, terbuka saja. Tapi yang lebih terasa itu kan kalau di Jawa Timur, kalau pondok pesantren salafi ya salafi. Jadi terpaku kepada salaf. Terus kalau lebih banyak ini Jawa Barat, meskipun pondok-pondok besar itu pasti ada sekolahnya. Lebih banyak apa yang pesantren di Jawa Barat? Ya yang terkenal itu. Lebih banyak yang ada sekolahnya pesantren. Oke. Iya. Kalau di Jawa Timur pesantren terkenal itu pesantren yang top pesantren aja. Kalau di Jawa Barat yang terkenal tuh pesantren yang ada sekolahnya, gitu kan? Yang mungkin dalam tanda kutip tidak murni pesantrennya, nggak salah banget karena ada sekolah. Oke. Dok, harusnya gimana sih santri ke guru dan santri harus memposisikan guru seperti apa? Guru, santri. Jadi bisa dikatakan murid ya, santri. Ya, murid kepada guru. Lah. Gimana ya? Ya yang harus dilakukan nih adab di depan, adab di belakang. Oke, adab di depan gimana? Yang kita ketahui aja dalam kitab juga disebutkan banyak itu kitabnya. Tuh, berat nih ngomong santri ini. Ini fun fact bahwa kita ngobrol memang benar-benar gak ada briefing. Lagi manggil adik-adik aja semua buat ikut meramaikan. Jadi memang nggak ada persiapan. Adab di depan itu harus dilakukan. Dan gini Dok, ketika adab di depan itu tidak dilaksanakan, pasti mengurangi derajat santri. Apakah mengurangi derajat santrinya atau mengurangi derajat orangnya? Apakah kemudian dengan ada seorang yang mengaku santri dan dia tidak beradab kepada guru, apakah derajat santrinya berkurang? Atau derajat orangnya yang mengaku santri yang berkurang? Orangnya. Kalau dilihat dari definisi yang ada di pondok saya. Karena akhirnya itu definisi ini tidak bisa diubah oleh waktu, tempat, dan siapapun. Berarti itu mengkultuskan santri. Ya. Mengistimewakan santri. Oke. Dan harusnya santri itu seperti itu, gitu maksudnya. Berarti apa perbedaan antara muslim dan santri? Itu sama saja. Berarti deh. Aduh, pindah topik aja.